Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari suatu apapun. Selamat datang di video materi pembelajaran Manajemen Sumber Daya Manusia EKMA 4214. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia. Apakah ada yang tahu mengenai definisi pengembangan sumber daya manusia? Sebelum kita masuk, kita akan membahas dulu mengenai learning outline pada mata kuliah kali ini. Yang pertama ada definisi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, definisi pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, proses pelatihan. Yang keempat, kebutuhan pelatihan. Yang kelima, perancangan pelatihan. Yang keenam, pelaksanaan pelatihan. Dan yang ketujuh, penilaian pelatihan. Adapun capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menerangkan mengenai konsep pengembangan sumber daya manusia sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Secara umum, MSDM adalah bidang manajemen yang fokus pada pengelolaan tenaga kerja atau karyawan dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang tepat dengan kompetensi yang sesuai, serta termotivasi untuk bekerja secara optimal demi tercapainya tujuan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia adalah usaha terencana untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, terutama dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Proses ini dilakukan agar karyawan dapat bekerja lebih efektif, produktif, serta mampu menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Biasanya pengembangan ini diperlukan oleh karyawan yang ingin menaiki suatu jabatan di waktu-waktu tertentu. Dengan kata lain, pengembangan SDM tidak hanya membuat karyawan lebih kompeten, tetapi juga menyiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Bagi organisasi, pengembangan SDM meningkatkan kinerja dan daya saing. Sedangkan bagi karyawan, pengembangan SDM membuka peluang karir, meningkatkan motivasi, dan memberikan rasa percaya diri. Ini merupakan siklus pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia. Ada 4 tahap utama yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Yang pertama adalah kebutuhan pelatihan. Ini adalah tahap awal untuk menganalisis kebutuhan keterampilan atau pengetahuan yang harus ditingkatkan oleh karyawan. Misalnya adanya gap atau kesenjangan antara kemampuan karyawan saat ini dengan keterampilan yang dibutuhkan organisasi. Yang kedua, perancangan pelatihan. Menyusun program pelatihan berdasarkan hasil dan analisis kebutuhan. Tahap ini mencakup penentuan tujuan pelatihan, materi, metode, instruktur, serta sarana-prasarana yang diperlukan. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan merupakan proses nyata pelatihan dilakukan sesuai rancangan yang ditetapkan oleh perusahaan. Bisa berbentuk kelas tatap muka, workshop, e-learning, on-the-job training, atau simulasi. Yang keempat, penilaian pelatihan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan, apakah tujuan yang ditetapkan tercapai atau belum. Penilaian ini bisa dilihat dari perubahan pengetahuan, keterampilan, perilaku, hingga peningkatan kinerja karyawan yang mengikuti pelatihan. Secara umum, analisis organisasional dalam konteks manajemen sumber daya manusia, khususnya pelatihan dan pengembangan, adalah tahap awal untuk mengetahui sejauh mana organisasi memerlukan suatu program pelatihan. Dan di sini terdapat proses menilai kondisi organisasi secara menyeluruh untuk menentukan apakah pelatihan memang diperlukan. Melibatkan faktor strategi, tujuan, struktur, budaya organisasi, serta lingkungan kerja. Adapun analisis individual adalah proses untuk menilai kebutuhan pelatihan pada tingkat setiap karyawan atau pekerja.
Di sini fokusnya adalah mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan pelatihan, bidang keterampilan apa yang harus ditingkatkan, dan bagaimana kondisi kinerja individu saat ini dibandingkan dengan standar yang diharapkan. Yang terakhir adalah analisis pekerjaan. Proses untuk mempelajari dan mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Baik, sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai perancangan pelatihan. Ini adalah tahap penting sebelum pelatihan dilaksanakan. Pada tahap ini, organisasi menyiapkan semua hal yang dibutuhkan agar pelatihan berjalan efektif dan mencapai tujuan. Yang pertama adalah kesiapan pelatihan. Ini termasuk motivasi peserta, pengetahuan dasar, dan lingkungan organisasi. Yang kedua, kemampuan pelatih. Ini termasuk kompetensi teknis, pedagogis, keterampilan komunikasi, dan pengalaman praktis. Dan yang ketiga, materi pelatihan. Ini termasuk karakteristik materi yang baik, yaitu sesuai tujuan, sistematis, praktis, up to date, dan menarik. Setelah perencanaan dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka pelaksanaan pelatihan pun dapat dilakukan, baik itu secara internal maupun eksternal, dan juga dilakukan secara online. Terakhir, penilaian pelatihan, yaitu untuk mengukur pemahaman dan kemajuan peserta dalam memahami materi yang diajarkan. Melalui penilaian ini, kita dapat mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan menentukan apakah ada area yang memerlukan perbaikan. Sekian pembahasan mengenai pengembangan sumber daya manusia pada pertemuan kali ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat memahami dengan baik apa yang sudah saya jelaskan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.